Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lukman Romansa, NIM D04190042, kelas Penjas A semester 4. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang judulnya yaitu Hakikat Anak Didik. Hakikat pendidik. Pendidik berasal dari kata didik, bahwasanya semua manusia itu diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk mencapai suatu target. Yang dimaksud akal dan pikiran ini adalah pendidikan. Pendidikan sendiri adalah suatu proses pembelajaran untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi ini tidak hanya ilmu saja, tetapi melainkan karakter juga. Meskipun kita mempunyai ilmu yang tinggi dan tidak mempunyai karakter atau akhlak, maka suatu proses pembelajarannya itu tidak akan sempurna. Maka dari itu, suatu harus dibekali oleh sifat atau karakter yang dimilikinya. Pendidikan ini juga termasuk perkembangan. Maksudnya, seorang harus melakukan suatu proses pembelajaran. Peserta didik yaitu seseorang yang menerima atau memahami ilmu pendidikan dari pendidik, dan pendidik di mana harus memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Adapun di dalam Islam, pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran di mana pembelajaran ini mengandung makna-makna dan nilai-nilai yang tercantum dalam ajaran Islam. Pendidik ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pendidik harus mempunyai ilmu pengetahuan dan untuk disalurkan kepada para peserta dalam pendidikan Islam, pendidik harus memiliki karakteristik yang unik untuk dapat membedakan dari yang lainnya. Pengertian anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Anak didik sebagai subjek belajar. Anak didik adalah subjek belajar karena merupakan sentral kegiatan dan tujuan. Dikatakan sebagai subjek di dalam proses belajar mengajar, perwujudan interaksi guru dan siswa lebih banyak pemberian motivasi agar siswa merasa bergairah serta memiliki semangat belajar. Hakikat anak didik. Hakikat anak didik adalah manusia dengan segala dimensinya, seperti diuraikan oleh berbagai pandangan mengenai manusia seperti bahasa yang sebelumnya tadi. Anak didik dalam proses perkembangan dan pertumbuhan sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya atau kemampuannya. Nah, dasar-dasar pendidikan yang dibutuhkan anak secara kodrati adalah pendidikan dari orang tuanya. Dalam hal ini, keharusan untuk mendapatkan pendidikan jika diamati lebih jauh sebenarnya mengandung aspek-aspek kepentingan, antara lain yaitu 1. Aspek pedagogis. Para pendidik mendorong manusia sebagai animal educandum atau makhluk yang memerlukan pendidikan. Dalam kenyataannya, manusia dapat dikatakan animal, artinya binatang yang dapat dididik, sedangkan binatang pada umumnya tidak dapat dididik. Nomor 2,
aspek sosiologi dan kultural. Menurut ahli sosiologi, pada prinsipnya manusia adalah monstrous, yaitu makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Yang nomor 3, aspek tauhid. Ini merupakan aspek pandangan yang mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Menurut para ahli, disebut Homo divinous atau makhluk yang percaya adanya Tuhan, atau disebut juga dengan Homo religius atau makhluk yang beragama. Kebutuhan siswa. Pemenuhan kebutuhan siswa di samping bertujuan untuk memberikan materi kegiatan setepat mungkin, juga materi pelajaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya hal ini menjadi lebih menarik. Adapun kebutuhan siswa antara lain yaitu 1. Kebutuhan jasmani. Hal ini berkaitan dengan tuntutan siswa yang bersifat jasmaniah. Tuntutan siswa tersebut adalah kesehatan jasmani. Dalam hal ini bisa olahraga ataupun kegiatan yang mengandung jasmani. Di samping itu juga ada kebutuhan jasmani yang lainnya seperti makan, minum, dan tidur. Nomor 2, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial untuk saling bergaul dengan sesama siswa dan guru serta orang lain merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial siswa. Sebagai manusia kan kita disebut dengan makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Begitu juga dengan siswa, membutuhkan guru, dan guru juga membutuhkan siswa untuk mengajar. Dalam hal ini harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan. Guru sendiri dalam hal ini harus dapat menciptakan suasana kerjasama dengan antar siswa. Jika tidak, pergaulan dengan lingkungan dapat pula membawa kegagalan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kebutuhan intelektual. Setiap siswa mesti memiliki minat yang berbeda dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Perlu diketahui bahwa minat siswa ini tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk menciptakan program yang mampu menyalurkan minat mereka. Program yang dapat memunculkan ide-ide ataupun kreativitas siswa tersebut agar dapat mengetahui apa kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Karakteristik anak didik. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang sangat optimal, guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosiologis atau sosial psikologis. Untuk mengetahui siapa peserta didik, perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik. Berikut karakteristiknya. 1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. 2. Individu yang sedang berkembang
anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. Individu yang membutuhkan bimbingan individual. Yang terakhir, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Ciri-ciri anak didik. 1. Kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak ketika dilahirkan dalam keadaan lemah yang tidak berdaya untuk dapat bergerak harus melalui berbagai tahapan. Kelemahan yang dimiliki anak ini adalah kelemahan rohaniah dan jasmaniah. Misalnya, tidak kuat gangguan cuaca yang rohaniah, tidak mampu membedakan keadaan yang berbahaya ataupun yang menyenangkan. Kelemahan dan tidak keberdayaan ini anak makin lama makin hilang karena berkat bantuan dan bimbingan pendidik atau yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan akan berhenti manakala kelemahan dan ketidakberdayaan sudah berubah menjadi suatu kekuatan dan keberdayaan, yaitu suatu keadaan yang dimiliki oleh orang dewasa. Pendidikan justru ada karena adanya ciri kelemahan dan tidak keberdayaan tersebut. Nomor 2, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Keinginan berkembang yang menggantikan ketidakmampuan pada saat lahir merupakan karunia yang besar untuk membawa mereka ke tingkat kehidupan jasmania dan rohaniah yang tinggi, lebih tinggi dari makhluk lainnya. Semestinya keinginan berkembang mendorong anak untuk giat. Itulah yang menyebabkan adanya kemungkinan atau pergaulan yang disebut pendidikan. Tanpa keinginan berkembang pada anak akan menjadikan tidak ada kemauan, tidak mempunyai vitalitas, tidak giat, bahkan barangkali menjadi malas dan acuh tak acuh. Anak didik yang nomor 3 yaitu anak didik yang ingin menjadi dirinya sendiri. Seperti pernah dikemukakan bahwa anak didik itu ingin menjadi dirinya sendiri. Hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat, seseorang harus merupakan diri sendiri, seorang atau pribadi. Tanpa manusia akan menjadi manusia penurut dan manusia yang tidak punya pribadi. Pendidikan yang bersifat otoriter bahkan mematikan pribadi anak yang sedang tumbuh. Secara garis besar, karakteristik peserta didik dibentuk oleh 2 faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor yang diwariskan dari kedua orang tua individu yang menentukan karakteristik fisik dan terkadang intelijensi. Faktor lingkungan sendiri merupakan faktor yang menentukan karakteristik spiritual, mental, psikis, dan juga terkadang fisik dan intelijensi. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga sendiri pada umumnya lingkungan keluarga dapat memberikan motivasi dari kedua orang tua agar menjadikan anak tersebut sukses ke depannya dan tidak boleh kalah dengan kesuksesan orang tuanya. Kesuksesan teman orang tuanya, kesuksesan anak teman orang tuanya. Ingin merubah nasib keluarga yang melarat. Motivasi sebagai kakak yang merupakan contoh bagi adik-adiknya. Lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah seperti motivasi seorang
wali kelas untuk menjadikan anak tersebut lebih baik dan bersaing dengan temannya yang lain untuk menjadikan juara kelas. Motivasi ingin kaya karena melihat orang tua temannya yang kaya, ataupun motivasi dari si pengajar yaitu seorang guru. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat misalnya motivasi dari tetangga yang sukses, motivasi karena keluarganya selalu diremehkan masyarakat, ataupun motivasi karena masyarakatnya diremehkan masyarakat lain. Jadi tidak terima jika keluarga kita di masyarakat itu dijelek-jelekkan ataupun direndahkan. Itu adalah sebuah motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik dan tidak seperti tetangga yang hanya bisa ngobrol saja. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, guru dapat memahami bahwa peserta didiknya digolongkan sebagai individu yang unik dan pilah, karena peserta didik pada hakikatnya terdiri dari individu-individu yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapatnya perbedaan individual dalam diri masing-masing peserta didik membuat guru harus pandai-pandai menempatkan porsi keadilan dengan tepat pada setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik itu berbeda karakteristik, tingkah laku, perilaku, dan sifatnya dalam menerima materi maupun menyampaikan kreativitasnya. Sekian presentasi hakikat anak didik mata kuliah interaksi belajar mengajar dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kata yang tidak berkenan di hati yang melihat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah kata banyak.